kadang-kadang juga sebagai pemain suka sebel. Kok diulang-ulang sedang kita tahu ini nggak dipakai. Dan ketika lo close, gue udah kehabisan tenaga. Iya. Gue sudah hafalan di kepala. Sedangkan yang paling bagus take itu adalah take pertama sama kedua. Dia tidak mikir. Tapi ketika take 3, 4, 5, dia sudah hafal apa yang dilakuin setelah ini. Setelah ini gue dorong dia, blockingnya ke situ. Itu jelek. Dan penonton tahu, bro. Iya ya. Jadi gini, pernah nggak penonton bilang, penonton lo lagi nonton, habis itu ngelihat, ini nanti bakal begini nih. Itu udah kebaca. Nggak tahu kenapa sudut mata penonton itu ketika dia berpikir pemainnya, dia tahu cerita. Iya. Nah, ini yang nggak ditain semua orang. Iya juga ya, berarti lu mengasih angle lu sebagai penonton juga ya. Jadi setiap gua ada punchline atau nggak adegan, tanya semua pemain. Kemarin Aca, gue nggak ngasih tahu semuanya. Even itu director. Oh gitu. Enggak. Dia kaget, Acanya, direkturnya kaget, dia tepuk tangan. Karena kita nggak ngasihin ke dia. Tapi ketika pengulangan audio on, camera and action. Karena lu sebagai pemain juga sih ya, karena itu kita kelebihannya ya. Jadinya tahu di momen apa lu bisa ngasih lebih, di momen apa ya, udah kayak udah hafalan doang nih, rasanya udah tidak seperti yang dan sebelumnya. Semua pemain seperti itu. Saya garis bawahi semua. Karena kali ini line up-nya lebih ngeri lagi Mas. Di pertama Lembayung udah top notch. Ternyata pas Sukma ngumumin rilis pemain, Bu Christine, Aca, terus Oka Antara, Fedi Nuril, Luna Maya. Wah, kayak kok semuanya dibawa ke sini nih gitu. Dan alhamdulillah semuanya mau dengan visi si cerita ini ya. Iya. Kita kaget. Gila semuanya mau lu. Siapa yang pertama kali dikontak? Seru nih. Iya, pengen tahu gimana. Yang langsung iya itu Oka, karena dia tahu dia pernah kerja sama saya di Lembayung. Ya. Ibu iya langsung. Luna itu saya tanyain di Senayan Lun, gue ada film. Lu mau nggak kalau lu itu nggak pakai make up? Oke. Karena gue harus downgrade lu. Semua film-film lo itu adalah lu sebagai menengah ke atas, apalagi orang kaya. Karena lo cantik, gue bilang agak susah nih gue mau kayak film ini lo nya, natural apa adanya. Mau nggak? Gue mah seneng. Oke, nanti ya, gue misalkan ini jadi ya. Dia satu film nggak pakai makeup sama sekali. Wow, di Sukma ini nggak ada pakai makeup sama sekali. Dia nggak ada pakai makeup sama sekali. Abis itu menyenangkan ya dari mereka semua. Ibu sama Luna itu sampai 2 minggu sebelum syuting, dia itu percaya sama saya dan tanpa saya nggak tahu ya antara sebelah atau enggak iya ya. Lun gimana ini? Oh gue belum baca lagi. Ya senengnya apa dipercaya. Betul. Sebenarnya aduh gue bilang gimana cara kita ini ya, cara kita ngebahasnya. Tapi saya senengnya dia itu percaya banget sama ibu. Yang akhirnya kita berdua untuk diskusi itu nggak terlalu panjang. Yang panjang adalah Fedi Nuril. Mas Fedi, betul. Oh my God. Yes, gimana pembahasan perbincangan dengan Fedi Nuril? Karena my God. Terakhir Fedi Nuril kesini ya, season 1 Fedi Nuril kesini. Dia juga bercerita yang sama. Gue tuh kalau mas skrip detail, gue panjang kalau ya Fedi Nuril waktu itu cerita gitu. Nah, sama Mas Baim gimana nih Fedi Nuril? Awal iseng nanya mau nggak horor, apa yang jadi horor? Dia bilang selama ini gitu ya kan. Susah nih kayaknya nih. Tiba-tiba dia WhatsApp lagi, kita ngobrol yuk. Nah di situ gue bilang, nah mulai nih dia nih. Akhirnya ngobrol berdua, dia tanya panjang, ngobrol pertama, kedua, habis itu ketiga dia iya. Yang setelah itu pembahasan terus kenapa. Buat saya itu bagus karena dia mau jadiin film ini bagus. Oke. Kita harus semua ambience itu bukan negatif, sangat bagus kok semuanya. Jadi apapun yang dilakuin dia, apapun yang dengan pemain lain, kenapa begini, itu semuanya positif. Jadi kayak Luna atau nggak ibu nggak baca karena dia percaya sama gue. Yes. Bukan dia tidak menghargai. Positifnya itu ada di situ. Jadi kita sebagai balik lagi kaum manusia, sebagai manusia ya, tim positif itu paling penting. Iya. Jangan ada negatif ke orang. Jadi kita jadi kayak badan kita tuh nggak ada energi yang jelek. Semuanya positif. Even dia berbuat salah, dia karena ini. Jadi kita itu nggak ada tuh kepala tuh yang gimana nggak ada. Jadi
obrolan cukup karakter sama Mas Fedi. Mas Fedi juga lama kan kalau ngulik karakter. Ini kan awalan ajakan nih. Oke, kita sepakat, bagus. Bedah karakter biasanya Mas Fedi cukup detail tuh untuk membedah karakter. Apalagi karakternya unik Skizo, kan? iya. Skizo di Oh my God. Sukma ini. Oh my God, Fedi. Ngakuan. Tapi dia udah ke rumah sakit, dia udah psikolog, dia wiset. Risetnya sampai sedalam itu. Ampun, saya bilang, dan itu kita angkat topi. Tapi kelelahan itu saya nikmati aja. Tiap hari ketemu dia, bukan tiap hari, tiap mau ketemu dia, saya iniin, dia mau ketemu saya iniin. Karena buat saya butuh dia kok. Ya. Saya butuh dia as an actor, saya butuh dia untuk ada di film saya. Harus diisi sama orang sahabat dia. Ya udah. Yes, itu ini menariknya karena pengen tahu Mas. Kebutuhan skenario kan biasanya oke, kita udah mengarah nih dari kepala produser dan sutradara udah tahu nih mau si aktor A, B, C, D gitu. Nah kalau Mas Baim tuh gimana formulasinya dari nge-breakdown udah ada di kepala ide, apakah dari ide udah tahu siapa-siapa aja atau gimana Mas? Jadi pertama, untungnya saya baru keluar kemarin sinopsis ya. Pertama buat saya juga ada satu penulis yang nggak jadi. Untungnya penulis itu enak banget. Kita udah 1,5 tahun bayangin. Bukan, ada satu skenario nggak jadi. Oh, oke. Jadi kan tadi nanya untuk apa sih prosesnya ini? Iya. Kalau sinopsis itu nggak di saya, nggak ini, saya sehebat apapun dia tidak akan di-approve sama saya. Tapi saya legowo untuk gimana nih? Iya. Ada ide lain nggak? Tapi tidak akan saya approve. Karena kita tahu apa yang penonton butuhin. Nah yang kemarin yang untuk November ya saya kaget. Dari satu penulis ini tiba-tiba sinopsis datang dan saya suka. Nah dari situ nextnya adalah dia buat draft 1. Saya udah kepikiran pemain. No, itu ya prosesnya ya. Ya coba-coba. Mau nggak. Ketika yang ini mau, dari pekerjaannya mungkin apa, saya bedain karena dia badannya gede, saya jadiin influencer untuk binaraga. Iya. Ngerti nggak? Jadi twist ya. Tiba-tiba ganti lagi sekarang, bukan dia. Akhirnya saya ganti dia untuk menjadi influencer. Jangan nih. Terbocor itu ada di press kan berikutnya. Jadi buat saya setiap orang yang ini akan ganti untuk skenario. Oh. Itu proses. Jadi pertama sinopsis, habis itu saya coba pemain. Kalau dia iya saya ganti ini, kalau dia sesuai udah ini, habis itu kemarin udah ada draft 1. Draft 1 keluar 70% saya ganti. Karena saya udah ngebayangin scene itu sudah jadi di penonton. Aduh, saya bilang jangan gini karena gini, ini udah biasa di film. Jangan kayak begini dong ininya. Yuk. Habis itu dialognya untungnya kita pemain. Kita sering dijejelin scene yang sama dengan film-film sebelumnya. Ya, sepakat. Saya sebel. Gregetan kami udah sebagai untungnya sebagai director. Gue yang bilang enggak. Iya. Kok begini sih? Jangan dong. Yuk kita buat yang lain. Dan dia akhirnya keluar nanti untuk draft 2 saya belum lihat. Ya. Sebelum penulisan, sebelum selesai draft 2 dia mengajukan, ini gimana gitu. Enggak. Tapi saya boleh ikutan di sini enggak? Oh, malah ikut terlebih dalam lagi tertariknya. Berarti satu poin apa? Pemilih dia sangat believe dengan skenario ini ketika saya ubah. Iya ya, jadi malah kepercayaannya tinggi terhadap filmnya. Karena dia ngerasain. Iya. Si Baim gila ya, kalau buat skenario ya. Dia pikirin persin-sinnya setelah ini apa-apa dan dia mau plot yang related sama kehidupan di Indonesia, bukannya plot yang asal-asalan. Mas berarti dari draft 1 lu udah mikirin filmnya jadi kayak apa ya? Bukan ntar nunggu draft 4, draft 5 lah. Udah jadi kepala gue. Wah, 70-80% gue ubah dan dia kaget. Hah? Iya. Buat ini kita meeting lagi 4 jam 5 jam ini. Nanti tanggal 7 kita mau lihat lagi. Itu adalah draft 2. Berarti at that moment kita lagi syuting ini udah ada beberapa aktor yang dikabarin sama Mas Baim ya? Udah dong. Untuk yang next project Februari juga udah. Saya udah coba. Satu pemain susah sekarang karena banyak series. Iya Mas. Series lagi gede banget sekarang. Animonya iya. Dan menyenangkan lah. Film sekarang itu buat saya itu lagi menyenangkan banget. Kenapa? Bukan kayak dulu. Dulu itu kita terlalu anak muda. Sekarang 2-3 generasi bisa bermain. Yes. Ada generasinya Slamet Raharjo dan Ibu, ada generasinya Oka Antara, yaitu saya juga. Ada generasinya Angga, ada generasi Angga Yunanda.
Dan buat saya tiga-tiga ini kalau muncul di film semuanya laku, asal filmnya bagus. Itu dia. Enak sekarang karena kita lagi maju banget. Komoditinya ada nih. Ada nih. Supply-nya ada dari aktornya dari 3 generasi ini ada dan oke. Dan laku. Mau yang muda laku, mau yang tua laku, mau yang paling tua juga laku. Asal filmnya bagus. Tinggal jagain produknya. Iya, produknya harus bagus dan penonton sekarang pinter-pinter. Dia tahu film bagus yang mana sama enggak. Itu ya, itu ya. Enak menyenangkan lah sekarang. Berarti kalau yang tadi Mas Bim spill ya secara tidak langsung November akan produksi lagi. Berarti Tiger Wong Entertainment nih estafet nih dalam berproduksi film berarti. Kemarin kan jadi kita Lembayung sudah coba, ternyata saya mau tahu post pro itu bagaimana waktu saya. Oke. Akhirnya Sukma saya coba lagi, oh ternyata gue bolongnya di sini. Setelah gue selesai syuting gue bolong tuh 2 bulan karena nungguin dia ngedit. Oh benar. Gue nggak bisa ngapa-ngapain karena gue bilang lu perlu gue nggak Im jangan 2 bulan itu gue kosong. Nah setelah November makanya gue tuh langsung hitung November gue sampai Desember. Gue ada 2 bulan persiapan Januari Februari gue bisa syuting lagi kayak gitu. Iya jadi kayak pala itu udah padat, kita mau coba padetin di tahun 2026. Coba deh buat 1 tahun 2-3 film dengan gue ngedirect semua. Gimana waktunya untuk gue ini, gue lelah atau enggak? Mas, iya kalau gue lelah tapi dengan semuanya yang A sampai Z ya. Iya. Kalau gue lelah berarti jangan, karena gue harus ada director lain. Karena kan lo harus ngejaga energi dari yang pertama 2 dan 3 ini tetap sama kan. Itu yang jadi PR-nya kan. Balik lagi bro, energi itu kalau kita suka sama kerjaannya, lu gak peduli mau pulang jam berapa. Setuju sih, itu iya juga. Benar bro, itu klise orang-orang aja. Iya. Lu kalau suka kerja mau sampai 24 jam itu gak capek. Iya. Jadi tidak ada excuse ketika lu mau sukses. Aduh gak ada. Iya. No. Ini gambar buat saya sendiri ya. No. Wah menarik sih. Jadinya memang komitmennya besar ya untuk Tiger Wong Entertainment. Dan Mas Bayu bukan yang oke gue coba 1-2 film berhasil, udah kali ya gue coba di depan layar lagi. Enggak ya, tapi emang serius. Bahkan tadi yang dibilang mungkin kalau ada capeknya regenerasi, Tiger Wong Entertainment enggak menutup kemungkinan ada sutradara baru yang akan di-build. Malah mencari. Saya sudah tahu aktor siapa yang menurut saya hebat. Kadang-kadang saya hubungin, bisa atau enggak lihat nanti. Tapi juga ada yang mau saya develop juga. Ini bisa nih, si ini jadi ini nih. Ada. Cuman sementara saya jagain semua dulu sampai brandingnya Tiger Wong itu bener. Apa yang dikeluarin dari perusahaan saya atau company saya atau PH saya itu adalah film bagus. Produknya yang pentingin tetap keluarannya ya. Kalau saya mau tahu kelebihan Paramount, kelebihan Warner Bros, kelebihan 20th Century Fox, kelebihan dari Magma atau kelebihan dari semua ya A24 saya tahu semua. Paramount itu ngejelimet untuk plot twist agak-agak gila buat saya. Tapi Warner Bros itu yang kadang-kadang nah ini setengah-setengah. Bagus banget tapi kadang-kadang dia juga bisa ini. Yang 20th Century Fox itu kadang-kadang yang ringan semuanya. Dia kadang-kadang nyari yang hebat tapi dia enggak terlalu banyak itu. A24 yang dia idealis tapi mau komersil. Betul. Dia sudah di tahapan itu. Jadi semua film saya cuma lihat bawahannya doang. Oh dia ini. Pasti saya nonton. Tapi kalau enggak jelas pasti filmnya jelek. Oh, lu riset sampai segitunya ya. Kalau Eropa itu Eurocorp, kalau misalkan di mana di Cina itu Emperor, kalau misalkan Korea itu ada CJ7. Jadi buat saya selalu tahu PH mana yang punya editing bagus sama punya ini. Gila. Sama halnya dengan Indonesia. Masih punya waktu untuk riset segitu dalamnya. Tapi emang bener. Iya, karena akhirnya punya identity. Itu yang jadi paling penting kan. Yang paling gampang lah Joko Anwar lah. Kita udah tahu mau dia buat film apa aja, kita tahu dia bagus. Karena identitinya udah kuat. Karena dia juga nggak mau tulisan-tulisan harus dia. Setuju. Itu kalau misalkan dari kemarin filmnya apa? Ya ini Pengepungan di Bukit Duri. Kalau bukan Joko nggak ada yang nonton. Karena itu gila filmnya benar-benar absurd buat saya kata-katanya sama konsepnya. Gila nih orang berani banget. Tapi karena Joko saya tahu ini film bagus. Percaya. Gue mau nonton, gue diemin, gue ini. Dan memang bagus banget. Saya langsung WhatsApp dia. Aduh, gue kayak nonton kayak kuliah S2 gue bilang. Mau dong gue lihat ininya. Nah, itu kalau orang udah jadi brandingnya. Nah makanya jangan sampai Tiger Wong ini untuk sementara harus bagus sampai orang beli apa yang dikeluarin dia bagus. Ya jadi kepercayaan itu yang lagi dibuild sama Tiger Wong Entertainment ya. Makanya bahaya juga ketika PH udah industri nggak jaga kualitas.
karena lagi udah dipercaya sama kayak director ya, udah dipercaya bagus terus, tiba-tiba dia menurun gara-gara udah industri. Abis ada film ini dia harus kerjain ini, yang akhirnya kualitasnya, editingnya nggak dijaga, mixingnya nggak dijaga, musiknya nggak dijaga, karena dia sudah serahin ke orang-orang yang menurut dia sudah bagus di bidangnya. Nggak bisa, yang punya pala itu adalah director. Tetap harus nggak itu bisa dijagain ya. Itu film dia yang tahu bayangannya film ini jadi seperti apa. Mana bisa sih musik atau nggak segala menebak. Iya. Mana bisa. Taunya kayak apa kalau dilepas gitu ya. Gak mungkin bisa. Makanya ya itu yang terjadi. Dikeserahin yang akhirnya filmnya ya begini lagi ya. Lain dengan orang yang ngerjain dari ujung ke ujung. Yang di Loren, ujung ke ujung itu. Penonton juga itu ya, berasa ya. Penonton berasa kok. Gak mungkin ya. Loren, Joko itu semua ujung ke ujung semua. Yang buat saya Kamil Andini. Jadi betul. Buat saya dan setiap saya ngedit gitu ya, saya selalu nanya, yang kerjanya kayak gue siapa director? Nah itu yang saya ingat nanti. Iya siapa lagi nih gitu ya. Produser siapa yang kerja kayak gue? Karena pengen energinya disamain. Iya dong. Kan kita mau meng-hire orang yang benar. Bener. Saya harus tahu orang yang kayak gue siapa kerjanya. Sini saya ingetin. Karena ngejaga kualitas itu yang jauh lebih sulit dari mencapai ya Mas. Apalagi barometernya udah berbalas kejam, kemudian lembayung, terus meningkat nih secara ini kan pengakuan orang dan lain-lain itu semakin meningkat, kepercayaan juga makin meningkat. Identitinya. Dibilang, lu nervous gak sih ini? Itu yang bingungnya saya ya. Pasti ada dikit, cuman gak ada. Mau itu syuting pertama, mau itu ending, mau itu ngedit, mau tayang. Karena kita tahu hasilnya. Kita tahu hasilnya karena kita dari ujung ke ujung diterima atau enggak. Yang penting menurut saya ini film bagus. Tergantung dari orang. Makanya saya paling haram bilang mudah-mudahan juta-jutaan. Jangan bilang gitu. Kalau lu udah bilang juta-jutaan itu adalah money oriented. Gak bagus bro. Lebih karena lu buat film bagus, uang itu akan datang sendiri. Gue tidak pernah ngomong. Jadi lu berapa nih ininya? Aimnya berapa 3 juta, gitu. 5 juta. Jangan. Lu sudah mengotori apa yang nama pikiran lu untuk ada duit enggak. Karena pengalaman di berbalas kejam tadi menemukan akhirnya karena lu fokus ke produk yang bagus ya. Lebih ke kita sih bro. Jadi manusia itu sulit lah bro. Sulitnya tuh kita harus punya perspektif sendiri mengenai kehidupan, uang, apalagi uang ya. Jangan sampai kita dibudakin sama uang. Lebih ke arah semuanya tuh sudah harus ada connection ya. Even yang cuma digaji 2 juta ketika dia itu ketawa, dia itu bahagia, dia lebih bahagia dari kita yang udah punya kayak begini. Betul, Jadi jangan bro. Betul. Karena bukan patokan ya. Kita mau ke Bantar Gebang, kita mau ke sana gini. Kita ngeliat dia lebih bahagia daripada kita. Iya, jadi jangan pernah istilahnya spekulasi uang itu mempengaruhi lu sebagai ini. Nah ini yang bahayanya orang. Ukuran tuh jangan di uang Jangan. Lu mau buat film bagus aja. Di kepala tuh film bagus dengan pemain seperti ini. Tapi kita memikirin marketingnya. Harus dengan komersil karena bukan mau ditepokin aja, kita maunya tonton banyak orang, sesimpel itu. Tapi jangan bilang gue mau segini. Buat gue itu sudah mengotori persepsi gue mengenai pekerjaan. Wow. Manusia. Iya, bro, enggak. Iya, ini jadi kita belajarnya nggak cuma teknis dari A to Z film ya, kehidupan juga belajar banyak. Nah, gue sebagai pemain nih ya. Iya. Dulu nih ya. Nah, ya kan. Dulu nih ya. Panjang juga tuh perjalanan. Gue dari sinetron, nggak apa-apa kita ceritain sinetron. Iya. Itu rating lah. Dengan gue pemain dari antah berantah mana, rating 1 lah. Iya. Dipasangin sama sini lagi. Rating jadi lagi. main talent. Ya, gue nggak nambahin honor. Nggak. Aim gue adalah acting sebagus-bagusnya, ratingnya bagus. Gue nggak peduli soal itu. Ada lagi itu tawaran sama main talent lagi. Ya, gue nggak ini. Terus karena dia baik banget sama gue, tanpa dia gue tidak akan menjadi seperti sekarang. Tiba-tiba dia mau ngelok gue sebagai eksklusif. Saya mau eksklusif kamu di sini. Lu tahu, gue keluar angka yang nggak akan diain sama dia. Oke Pak, saya mau segini. Bapak mana? 5 detik dia bilang iya. Wow. Padahal kalau dari logikanya kayaknya nggak akan diiyain nih. Berkali-kali lipat. Sekarang belajar. Jadi jangan pernah money oriented. Hasil. Buat kita tuh hasil. Ketika lo ada mau sama gue dan sudah butuh gue dan lo sudah tahu kinerja gue kasih harga segini.
dia iyain 5 detik. Nggak pakai mikir panjang. Karena kita sudah buktikan bertahun-tahun. Iya. Tapi kalau orang udah interview kita nggak tahu dia siapa, Tiba-tiba dia ngasih gue kagak panggil lagi. Astagfirullah. Itu gampang banget baca orang. Jadi ya kita cuma ada yang diterima sama gue, lihat, ada yang enggak. Buat gue ketika orang bilang, Pak lihat kerja saya dulu, itu lebih lo best. bisa ini ya. Itu paling the best. Dan lo nggak akan sungkan untuk gue bisa kali lipat lagi kalau lo emang Dan ini buktikan. cerita real apa yang gue ceritain. Orang juga masih ada, PH-nya juga masih ada. Sesuai. Gue nggak pernah naikin kecuali tiba-tiba saya mau segini. Iya. Langsung ya. Udah Tadi karena fokusnya ke yang gimana berkarya semaksimal mungkin. A to Z secara teknis. Iya. Promo juga. Marketing, promosi itu juga lu pikirin, Mas. Iya dong harus, tapi dengan orang-orang yang kompeten. Oke. Ya kita bilang brand aja supaya laku. Ada publicis. Iya, top publicis. Ada Grab. Biar laku dong dia. Tapi yang benar, orang-orang itu dia punya kelebihan masing-masing. Sebenarnya gini, pekerjaannya sama dengan apa yang kita lakuin digital dulu. Karena kita base-nya digital. Iya. Apa yang dia lakuin adalah nge-branding satu brand, yaitu misalnya film adalah Sukma Lembayung. Kalau kita dulu adalah nama kita, nama kita sebagai company atau enggak sebagai nama personal, sama, caranya sama, ininya sama, semuanya sama. Cuman jangan sampai pekerjaan kita yang harusnya kita ngerucut fokus ke buat film bagus, karena saya masih ada editing, saya masih ada mixing segala semuanya terbagi. Iya. Itu adalah bahasa sebenarnya Nazira. Bubu. Ya. Gue tahu lo bisa, tapi jangan pusing dengan ini semua yang akhirnya hasilnya nggak bagus. Itu saya centreng biru, centreng hijau. Buat saya itu adalah betul. Ya. Jangan pernah maruk untuk dapetin semua keuntungan. Yang sebenarnya itu adalah rezeki orang-orang ini kita ambil supaya dapat keuntungan yang lebih. Insya Allah kalau dia dapat rezeki, doa dia nyampe semuanya, orang-orang karyawan dia, kita hit gede. Iya ya, karena makin banyak yang doain jadinya kan. Iya, itu kadang-kadang orang nggak percaya. Cuman apalagi kalau misalnya orang udah ngirit semua ya, nggak usah ini. Dia bodoh sekali buat saya, karena kita ngasih orang itu bukannya kekurangan, tapi kita ngasih benar-benar kehidupan untuk keluarganya, segala yang berkahnya itu jauh lebih. Misalnya kita menghemat berapa duit. Doanya nyampe bro. Sejauh itu ya Mas ya. Karena kita kepala keluarga misalkan ya, kepala keluarga menghidupi keluarga, doanya nyampe. Ini sih kita bukan asal ngomong bro, semuanya dari. Gue merinding tuh. Karena gue baru kali ini ngobrol panjang. Sebelumnya kita tuh udah ketemu dari zaman saya tuh nge-MC di produk ekspedisi Mas. Yang dulu waktu tahu gue. Iya. Kan itu pada kumpul di sana tuh. Dari situ kan kita beberapa kali ketemu tapi cuma sebentar-sebentar aja. Ini kan baru ngobrol panjangnya di sini dan banyak belajar secara personal hidup itu prinsip pemikiran lu gue sama belajar bro. Keren sih, ini pakai penasaran karena mikirnya emang sejauh itu ternyata A2Z-nya nggak cuma sekedar pengen enggak lah gue bisa semuanya, enggak, tapi juga malah mikirnya secara produknya kayak apa. Harus kita memanusiakan manusia penting bro. Yang paling terpenting itulah. Baik, ini aduh gue gimana bahasa ini karena gue merinding sendiri jadi kayak. Ternyata pekerjaan itu lebih daripada itu bro. Iya kan pekerjaan itu gila bro, kita dikasih semuanya cuman buat kita penengah buat ngasih ke mereka, ngapain pelit sih? Paham gak sih? Kita itu bukan rezeki kita yang dikasih buat ke mereka. Jadi kita perantaranya aja Mas. Iya, kok kenapa sih? Malah sekarang yang saya lagi mau belajar tuh ketika lagi jalan, kadang-kadang kita tahu ya yang minta-minta nih bohong nih kalau kita kita anjing nih bohong. Ini gue tapi kita harus ilangin itu niat aja. Lu mau bohongin gue, lu mau apa? Kasih, bye, kita jalan. Ini urusan lo sama. Itu paling susah bro, karena kita punya rasa ya. Rasa itu kadang-kadang kita kesel. Gue goblok dong ngasih dia, tapi itu urusan dia. Kalau emang lu mau hatinya ngasih, kasih aja. Diem aja udah. Lu dosa-dosa lu mau bohong atau enggak, yang penting gue ada ini. Udah. Itu yang gue lagi belajar, dan itu susah nggak? Susah banget. Dan masih terus belajar di situ ya. Kadang-kadang kok dia gini ya, sebel banget. Nggak boleh lo nggak nyari duit begini. Cuman kadang-kadang kita udah lewat kepikiran. Ngasih ya, itulah. Wow. Gila, jadi gila. Penonton, gue terakhir kayak teman-teman terkait Sukma, penonton akan merasakan kejutan apa lagi sih Mas? Saya kalau kejutan ntar jadi nggak kejutan dong, bukan. Tapi rasa apa yang lo akan tinggalkan ke penonton kali ini melalui film Sukma?
Ini tuh indahnya sebuah acting ya. Saya baru merasakan di kursi director itu benar-benar acting yang mereka suguhkan itu gila. Dan ini orang akan nonton 2-3 kali sih. Kenapa saya udah ngedit dan saya udah nonton terus ya. Kenapa dia begini, karena begini, kenapa dia gini-gini. Dan sebelum nonton itu semua tidak akan ketahuan. Oh ternyata dia begini ya. Ya. Dan itu cuman keindahan orang-orang ini aja dalam berakting. Dan dia bisa sedetail itu untuk dia tatapannya begini awalnya sialan juga ini orang. Dan akhirnya untuk kita ngedit, akhirnya kita nggak ngilangin itu. Tapi balik lagi ini adalah soal kecantikan seorang perempuan yang mau abadi, relate banget sama perempuan sekarang. Ada perantara cermin yang tidak sesimpel itu. Orang akan mikirin kalau film-film yang biasanya akan muncul apa yang cermin itu jadi gimana. Betul. Adalah itu kalau kepikiran. Ternyata tiba-tiba kenapa gimananya. Itulah. Dan saya berusaha sesimpel mungkin untuk penonton nanggep, tapi plotnya tidak sesimpel itu karena saya suka plot twist. Yes. Jadi saya menyuguhkan sesuatu hal yang sangat saya bilang berani karena semua head divisi awalnya, lo kok berani buat film ini? Lu yakin? Gitu tuh pasti ada tuh ya bahasa-bahasa gitu ya. Karena kan elemen ada dan ada satu divisi yang tidak mungkin bohong. Apa? CGI. Iya. CGI itu harus bagus banget, kalau enggak ini tidak bagus. Dan sudah bilang sama orang CGI, lo bisa atau enggak? Musuh CGI tahu enggak apa? Cermin. Yes. Cermin dia bilang jelas. Sedangkan di sini cermin. Lo bisa atau enggak? Kalau enggak, gue enggak akan bikin. Kenapa? Karena kuncinya ada di situ. Dia bilang bisa. Ya udah kita bikin. Nah itu divisi-divisi ini tuh bilang nekat banget. Tapi saya udah lihat hasilnya, yang akhirnya wow. Makanya saya mau buat film ini sebenarnya kebanggaan buat saya sebagai orang Indonesia, buat pecinta film Indonesia kayak lo. Yes. Gila kayak gue ngomongin gue ada Pengabdi Setan. Iya benar. Gue ada Laskar Pelangi. Sebangga itu ya. Itu film gue loh. Iya benar. Film Indonesia loh. Iya lagi. Itu bro yang gue mau. Sukma film Indonesia. Itu film Indonesia gue suka itu. Itu dia. Cuma sebesar itu dan gue udah aimnya bukan di dalam negeri. Aimnya di luar negeri. Karena udah ada berapa negara? Kayak 20. Kita preskon aja udah 20 negara kan. Dan itu bukan ngada-ngada, semuanya terjadi apa adanya. Itu yang juga yang nelfon kakak saya. 16 atau 18 saya ngomongnya, udah 20. Alhamdulillah ya. Saya bilang, dan itu dibagi jadi 2 distributor besar. Jadi buat saya udah bukannya saya mencari lagi, mereka bidding. Bidding untuk besar-besaran. Jadi buat saya kepercayaan mereka lah yang harus saya jaga. Dan saya tidak boleh gagal. Kenapa? Karena kan tayang di luar negeri. Itu dia. Dan membawa nama Indonesia. Iya, saya nggak boleh gagal. Saya pengen dapat penghargaan. Itu adalah sesuatu hal yang kita appreciate kerja keras kita. Yes. Aimnya sebenarnya itu karena itu apresiasi. Buat saya film saya itu insya Allah pengen orang-orang yang di situ yang udah kerja keras dapat piala. Biarin mereka menikmati semuanya. Saya makanya bikin film itu benar-benar aimnya tuh film bagus tapi komersil. Itu dia. Jadi bagus secara kebanggaan, tetap sangat bangga, tapi secara komersil bermanfaat dan berkah buat semua yang ngerjain. Betul. Berasa sampai kan itu dia tadi yang ngerja di sini tuh bisa jadi tulang punggung keluarga, bisa jadi lagi membiayai sekolah adiknya, anaknya gitu ya Mas ya. Banyak yang terlibat ya. Gak sabar saya itu emang 11 September pengen orang-orang lihat. Apalagi 4 September kan itu premiernya. Pengen banget cepet-cepet untuk ini loh. Hasil karya kita semua nih, saya bilang kita semua. Saya tidak boleh bilang iya, saya enggak, no, tanpa saya ini tidak akan jadi. Itu dia. 11 September film Sukma di seluruh bioskop Indonesia. Mas Baim, thank you banget. Sama-sama bro. Yang kecil ini sudah dimampirin oleh Mas Baim. Ngalah nih hebat. Podcast ini. Merintis ini. Thank you ya Mas. Kita sama-sama, pengen nanti next saya mungkin main kantor buat nanya-nanya gimana nge-build sebuah IP dan lain-lain. Banyak ilmu yang pengen kita kulik ya. Jadi thank you banget Mas Baim udah mampir ke sini. Jangan lupa nonton film Sukma. Sampai ketemu di episode bersinema berikutnya. Dadah. Bye bye. Thank you bro. Thank you banget Mas.